Siap. Haris. Bang Haris. Ya. Jadi gue saat ini tuh tas dulu. Nah, ini salah sepuhnya nih. Sepuh. Siap. Jadi gue di sini tuh sudah sama komunitas dari Kalisteknik Tangerang ya. Tangerang apa Tangerang Selatan? Tangerang Selatan sih masuknya. Tangerang Selatan. Jadi emang ini diperuntukkan Bang ya? Ya sebenarnya di sini memang kebetulan di kota Tangerang Selatan di Taman Kota ini kan ada alat-alat. Ini kan alat-alat olahraga. Jadi ya karena ada teman-teman banyak yang pengen latihan gitu kan, mungkin latihan yang nggak mesti harus ke tempat gym atau bisa latihan di taman aja ya, makanya ada di sini. Dan memang kebetulan pemerintah kota Tangerang Selatan menyediakan alat-alat ini nih di taman kota. Oh berarti ini alat ini emang udah diperuntukkan untuk olahraga ini? Atau atau komunitas dari Bang Haris minta? Enggak sih, sebenarnya kalau dulu banget ya sebelum taman kota direnovasi, alat-alat ini udah ada sebenarnya. Oke. Tapi sepengetahuan gue tuh belum sebanyak ini gitu. Dan memang olahraga kalistenik ini tuh masih belum booming gitu. Belum banyak tapi udah ada sebenarnya, makanya. Itu tahun berapa sih? Wah, itu tahun 2014-an lah ya mungkin. Jadi, 2000 udah lama. 7 tahunan lah ya? Iya, 2014-an. Itu belum sama sekali beberapa orang lah yang ikut. Iya, termasuk gua pun belum tahu nih ada olahraga ini, betul. Nah, lu sendiri Bang Haris, lu ikut Kalisteknik ini dari tahun berapa? Gua pribadi kalau ikut Kalisteknik ini kamu nggak tahu persisnya sih, cuman 2014 lah ya. 2014. Kuliah tuh gua 2014 lah. 2014 gue kenal kalisteknik, gue ngeliat kok kayaknya keren nih gitu kan. Karena menurut gue kalau di gym ya oke, semua bisa tinggal ke tempat gym ya latihan beban gitu. Cuman di sini kan ada walaupun ada basic latihannya namanya dari pull up, ada dari dipping atau bisa dibilangnya dips, terus ada push up. Nah dari 3 gerakan itu kok bisa ada variasi-variasi lagi nih gitu. Itu harus dikuasain dulu sama member-member baru? Sebenarnya balik lagi sih, semua bidang kan harus basic dulu ya. Basic, Nah kebetulan di kalisteknik ini sepengalaman gue dulu tuh basicnya itu pull up, dipping sama push up sebenarnya itu. Pull up, dipping sama push up itu wajib loh. Itu wajib bisa dulu. Dan tapi tiap orang tuh beda-beda juga ya. Buat teman-teman yang mau ini sebenarnya beda-beda juga tuh. Ada yang udah bisa langsung pull up, ada yang belum sama sekali bisa pull up, ada yang udah bisa dipping, ada juga yang belum bisa sama sekali dipping, push up pun juga begitu. Nah kalau gue nanya gini sih, contoh kayak anak baru yang datang, itu biasanya range-nya berapa lama Bang untuk bisa pelajarin ya basic-basicnya untuk kalian sendiri? Kita biasanya sih kalau teman-teman ngebantu dulu nih, misalkan ada yang Bang gue mau join gitu misalkan. Coba lu bisa pull up berapa gitu, kita lihat dulu nih, maksudnya kita kan baru kenal gitu kan. Jadi kita amatin dulu nih, kalau misalkan dia bisa pull up 5 kali gitu dengan lancar, oh berarti bisa nih kita jadiin set. Mungkin dia pull upnya 5 kali cuman digerakannya di negatif, jadi maksudnya negatif itu naiknya pelan, turunnya pelan gitu, bisa gitu. Sebenarnya balik lagi sih untuk bisa atau enggaknya gimana dari menurut gue ya, gimana dari sosok personal orang yang pengen bisanya itu gitu. Kalau misalkan dia pengen banget bisa, mungkin dalam sebulan dia udah bisa pull up 5 gitu. Paling cepat berapa lama sih? Sebulan paling cepat sih. Paling cepat sebulan tuh? Sebulan bisa. Tapi yang gue lihat kan di sini kebanyakan cowok ya? Iya. Nah ini gue nggak di gym, nggak dimanapun nih kan. Kalau gue menurut gue pribadi ya, sorry kalau di sini kalau gue salah. Di gym itu kan sebenarnya kan perempuan itu sebagai penambah damage kita nih sebagai cowok untuk latihan, penambah power, ya kan? Kalau di Kalisteknik di Tangerang Selatan sendiri ada nggak sih yang cewek? Beberapa kali sih ada teman-teman wanita cewek gitu yang ikutan tuh beberapa kali ada juga gitu kan. Cuman
ya gimana ya, kita kan kalau ngasih latihan cewek itu ya porsinya pasti nggak sama dong saya. Ini kan kita kurangin gitu. Kalau yang gue lihat secara pribadi sih, balik lagi gimana si cewek ini nyaman gak sih kira-kira latihan sama teman-teman yang mayoritas laki-laki gitu kan. Kalau emang ada yang cuman emang pengen beneran latihan, pengen bisa, ya ayo aja gitu. Karena sempat beberapa kali ada yang sekali 2 kali gitu kan ikut latihan, tapi setelahnya mungkin dia merasa gimana gitu ya. Gitu. Kita nggak tahu, akhirnya udah konsisten. Bener, yang penting sih konsistennya itu gitu. Tangerang, di Kalisteknik Tangerang Selatan ini pernah ngikut kejuaraan nggak bang? Ada nggak sih? Ya gue juga belum tahu sih ada kejuaraan atau enggak untuk Kalisteknik, karena gue juga awam, jujur aja awam. Kalau untuk kejuaraan sebenarnya ada. Beberapa kali ada, dan teman-teman dari Kalisteknik ini juga yang di komunitas ini beberapa kali juga ada yang ikut gitu. Dan sempat juga di 2 atau 3 tahun lalu ya kalau nggak salah ya, di sini sempat ada kejuaraan juga yang ngadain, ada salah satu sekolah lah ngadain turnamen untuk kalisthenik gitu. Ada kategorinya lagi. Oh, berarti ada kategori juga? Ada kategorinya juga. Beginner? Lebih iya. Kategorinya sih kalau yang gue tahu ya, karena kan gue sebenarnya itu yang latihan aja gitu, nggak ikut komunitas untuk latihan, bukan yang ikut kompetisi. Cuman setahu gue ada yang kategorinya, ada yang max repetisi, ada maksimum repetisi, ada yang dead stop, ada yang freestyle kategorinya gitu. Oke. Banyak ya berarti ya? Iya. Kalau lu sendiri Bang Aris, cedera lu, sorry ya, semua olahraga pasti ada betul. Ya kan, ada cederanya lah. Iya. Cedera yang paling parah lu alamin ada nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini kalau cedera ya. Cedera itu pernah ada sobek gue di sini. Itu kok bisa sobek kan? Sobek karena gue waktu itu mencoba salah satu kategori freestyle. Kebetulan memang ya harus mentalnya harus kuat dulu sih kalau freestyle tuh. Jadi salah jatuh. Salah tumpuan ya? Nggak tumpuan, salah jatuh gitu, nggak kepegang tiangnya, akhirnya itu sobek. Itu lumayan bikin gue kapok sih. Jadi gue udah deh, gue kayaknya kalau freestyle nggak ikut lagi itu gue. Terus sempet juga awal-awal gue belajar kalisthenik, gue udah bisa pull up 10. Akhirnya ikut sama temen gitu, disuruh udah lo coba tambahin setnya. Jadi intinya di situ gue memaksakan diri gue gitu. Oh, berarti lo overtraining. Betul, overtraining sampai akhirnya gue entah cedera atau gimana, gue nggak bisa pull up lagi selama sebulan atau enggak 2 bulanan gitu lah. Karena pada saat gue narik pull up tuh sini gue kayak langsung lemes gitu lah. Jadi akhirnya gue bener-bener dari nol lagi. Yang tadinya gue udah bisa 8-10 repetisi, akhirnya gue mulai dari nol lagi. Itu tuh kalau di gym juga gitu, kalau misalkan kita nggak tahu namanya overtraining ya itu kita paksain. Betul. Di luar kemampuan kita sendiri sih. Kalau di dalam komunitas ada nggak sih yang saling menjatuhkan? Menjatuhkan dalam arti kata gini, kayak ini anak baru, ini anak lama, jadi dibedakan dalam porsi latihannya atau penggunaan alatnya. Apalagi ini kan alatnya kan cuma hanya segini yang digunain sama beberapa member kan. Iya. Sebenarnya yang gue rasain sih nggak ada ya, sejauh ini tuh nggak ada yang pembedaan. Lu baru latihan lu, gue udah ini nggak. Kita lebih di yuk yang mau latihan, oke, bareng. Kalau misalkan nggak, gue cuman kuatnya segini nih, misalkan si yang udah sering latihan ini gitu ya, porsi setnya segini. Nah yang jarang latihan nih udah bisa, tapi dia nggak bisa ngikutin yang lebih dulu. Nah itu udah, lu sebisa lu aja, nggak usah diikutin daripada lu nanti overtraining tadi gitu ya, kan. Karena balik lagi kita menghindari yang namanya cedera gitu kan. Kita kan di sini kalau menurut gue ya kita latihan di sini biar kita sehat, biar kita bugar gitu kan. Kalau untuk badan jadi terbentuk ototnya semuanya ya itu bonus lah anggapnya gitu. Tapi gue juga ini sih, kayak gue bukannya membeda-bedakan dengan olahraga ya, kayak lari terus kayak sepeda. Tapi yang gue lihat dari kalisteknik ini, kayak lu latihan kalisteknik badan lu tuh terbentuk. Iya. Gimana ya bilangnya? Yang gue rasain aja nih, ini sepengalaman gue yang gue rasain. Bang Jani. Bang. Ini yang gue rasain. Memang awalnya tujuan gue ikut ini, gue mau bentuk badan gitu. Benar. Gue mau bentuk badan Tapi kesini-sini akhirnya kita
Akhirnya gue ngelihat, aduh kok badan gue segini-gini aja gitu kan. Akhirnya udahlah gue latihan aja gitu. Lah ini yang susah sebenarnya. Mindset kita gimana caranya untuk ya udah kita latihan aja sampai akhirnya nanti lo ada titik di mana yang ngelihat perubahan badan lo itu orang lain gitu. Jadi contoh nih, lo latihan terus lo tanpa lo mikiran badan gue ya udahlah yang penting gue latihan sehat. Tapi lo ketemu teman lama atau ketemu rekan kerja yang kok badan lu kayaknya perubahan ya? Gede ya. Nah itu nanti menjadi satu achievement sendiri gitu. Maksudnya kayak, berarti latihan gue ini nih gitu. Tapi di proses itu gue yakin sih di proses lo di saat ada orang lain yang memuji badan lo atau memuji dalam arti kata bagus, positif, itu menjadi motivasi sendiri nggak sih buat lo untuk berlatih lagi lebih keras? Iya, benar. Kalau mungkin untuk sebagian orang ya untuk termotivasi berarti latihan gue berhasil nih, kan otomatis ya udah berarti gue udah menemukan metode latihan gue, metode olahraga gue untuk membentuk badan gue atau bahkan memaintain dan menjaga badan gue gitu. Nah berarti badan lo ini bukan body shaming ya? Ya. Dulu sama sekarang ada perbedaan nggak bang? Alhamdulillah ada. Ada perbedaan. Itu proses berapa lama? Wah itu terbilang lama sih, karena gua itu pas 2014 aja berat badan gua di 56. 2014 56. Nah, dan itu ya mungkin kalau yang ikut latihan beban di tempat gym atau mungkin dia pakai minum suplemen apa itu nggak masalah juga gitu kan, karena tapi ya buat orang yang bisa memakai itu ya udah silakan gitu kan. Dan itu kan mungkin lebih terbilang cepet ya, karena gua waktu itu nggak pakai sama sekali itu pure latihan ini 2 tahun lah badan gua baru terbentuk dan dilihat orang itu kok badan lu kayaknya jadi ya gitu. Terbilang lama sih sebenarnya. Sebenarnya konsep gue gini sih, bukan konsep gue adalah orang itu menganggap orang yang lihat di belakang kita menganggap gampang latihan begini, gampang latihan itu. Kalau menurut gue itu nggak mudah. Lu mau kali teknik, lu mau nge-gym, ya nggak. Kalau lu nggak ada satu yang tadi kita bilang sama-sama, kita nggak ada konsisten, nggak ada target, itu sama aja bohong kalau menurut gua di sini. Oke, pertanyaan gua terakhir, di dalam komunitas Kali Teknik Selatan ini, gimana cara member ini untuk, kalau ada orang luar yang mau ikut latihan gabung nih bareng, gimana cara mereka untuk ikut? Jadi sebenarnya nggak apa-apa gue cerita tentang komunitas ini kan ya. Sebenarnya komunitas ini kan kalau calisthenics itu setahu gue itu jenis latihan. Jenis latihan? Kalau komunitasnya sendiri ini awalnya gue gabung sama namanya komunitas calisthenics itu Calis Nation namanya. Calis Nation? Iya, Calis Nation ya kan. Seiring berjalannya waktu, Calis Nation banyak membernya, kesini mungkin udah mulai banyak yang sibuk kerja atau ya kesibukan masing-masing lah ya. Terus ditambah kemarin ada pandemi, ditutup tempat ini gitu kan 2 tahun, akhirnya mulai hilang-hilangan gitu. Ya sebenarnya teman-teman Calis Nation ini pada tetap pengen nyari tempat latihan gitu, kan. Dan ada lagi base camp satu lagi di Taman Perdamaian sana. Nah, akhirnya orang-orang yang tadinya Calis Nation itu, yuk kita bikin ini lagi deh, kita bangun lagi yuk hype-nya calisthenics ini gitu. Hype-nya apa? Itu ada berapa buku atau ada berapa tempat? Kita nggak bilang buku sebenarnya. Ada berapa komunitas lah ya. Komunitasnya ada komunitas sama ada akhirnya udah teman-teman yang mau ikutan itu tinggal tahu aja lokasinya sama pusat teknik kan. Sebenarnya satu tuh jangan malu aja. Ya, itu yang jangan malu. Gue malu bang kalau misalnya datang gue pengen gabung itu gue punya yang akhirnya kita kan kalau emangnya coba kita dan nyapa aja gitu ya, coba kalau
Itu juga nggak apa-apa. Bang, harga apa sih? Coba. Coba ya. Cuman kita bakalan yakin istilahnya tuh sobek lah gitu ya. Gimana nih senjangnya kita tanya dulu ternyata latihan atlet apa aja ada Kamu tidur nggak bisa bangun. bisa bangun kan wah Banyak begitu tuh orang-orang nggak olahraga itu sih sebenarnya. iya Malah diurut. aduh ya yang tadinya ototnya cuma biasa bisa sekarang dipaksa ya jadi kita kasih tahu dulu kalau misalkan mama ada mau kita biar aja sih kok ya diambil teman nanya itu salah jadi kalau nggak ya mungkin jangan atau cek bisa ada Takutnya ya extending ya extending kalau mau follow kali station juga ada juga kali station ada di situ ada hotel jam member tetapnya ada berapa? Member yang istilahnya bukan member yang benar-benar masih latihan yang aktif. latihan cuman latihannya kalau weekend sih biasanya yang ada latihan misalkan ada orang itu kan ya ada sekolah ada latihan di sini cuman nggak banyak banyak asap Nah, Laris, pertanyaan gue terakhir adalah harapan sendiri untuk kali ini Tangerang Selatan, untuk Tangerang Selatan, plus pertama kali punya anggota harapannya semoga sih kalau kita ini bisa jadi salah satu olahraga yang tinggi di atas karena gua menarik bisa menambah olahraga dan olahraga lainnya bisa sehat. ya teman-teman banyak badan bagus ya kan ya harapan gue sih bisa juga banyak ada komunitas yang juga harta dan tangsel harap bisa timbul juga nih yang juga tangsel bahkan ada Kota.